Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heni Nentia Suhel. Saya sebagai dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin, program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei di jurusan Teknik Sipil dan Kebumian pada tahun 2022 telah melakukan upgrading yang semula prodi saya yaitu prodi D3 Teknik Geodesi berubah menjadi prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengajaran yang saya lakukan pada semester genap tahun akademik 2022-2023 yang salah satunya mata kuliah yang saya ampu yaitu fotogrametri yang sesuai dengan kompetensi bidang keahlian saya yaitu fotogrametri dan sistem informasi geografi. Mata kuliah yang saya ampu ini pada semester 6 kemudian dengan bobot 2 SKS dan 2 JP. Mata kuliah ini saya bekali kepada mahasiswa untuk menyelesaikan praktikum fotogrametri agar mahasiswa dapat memenuhi kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan sub CPMK. Yang pertama, menjabarkan tujuan pembelajaran ilmu yang berkaitan dengan konsep dasar praktikum fotogrametri untuk perakitan drone dan bagaimana cara instalasi software ArcGIS dan Agisoft. Yang kedua, menerapkan geometri foto udara untuk perhitungan skala foto udara dan perhitungan transformasi koordinat. Yang ketiga, mensimulasikan tahapan pengambilan data dengan wahana foto udara tanpa awak. Yang keempat, menentukan pengecekan standar error pada foto udara. Yang kelima, menelaah metode mozaik foto udara dari hasil pengambilan data foto udara. Kemudian membuat perencanaan pengadaan pengukuran titik kontrol tanah yang meliputi pengambilan titik ground control point atau GCP untuk DSM to DEM beserta tahapannya secara terukur dan berkelompok. Dan yang terakhir, membuat dan melengkapi peta garis foto udara. Metode pembelajaran saya memanfaatkan small group discussion dengan case study ketika pembelajaran kelas maupun di luar kelas ataupun praktikum. Saya selaku dosen membantu mahasiswa memahami materi dengan menyiapkan RPS, PowerPoint sesuai dengan materi terkait, modul pembelajaran, dan referensi yang digunakan. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan Simpadu dari Politeknik Negeri Banjarmasin dan Google Classroom. Dalam pembelajaran, teori dan indikator penilaian berdasarkan pada kebenaran dan kemampuan komunikasi kerjasama kelompok. Sedangkan untuk kriteria dan indikator dalam pembelajaran praktikum, saya lihat dari keterampilan mahasiswa ketika melakukan praktikum di laboratorium atau di lapangan secara kerjasama kelompok dan analisis ketepatan serta tata bahasa dalam berkomunikasi dan penyusunan laporan praktikum. Kemudian hasil evaluasi ini nantinya saya akan infokan secara transparan kepada mahasiswa. Apabila mahasiswa terdapat masalah, mahasiswa bisa berkomunikasi kepada saya sesuai dengan kalender akademik apabila terdapat perbaikan. Kemudian untuk bobot mata kuliah ini yaitu 50% dan case study 50% berasal dari penugasan, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, kehadiran dan perilaku. Berikut video proses pembelajaran di kelas mata kuliah fotogrametri. Silahkan menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan minggu kedua. Kita nantinya akan membahas tentang perhitungan skala foto udara, fotogrametri. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, dipersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita memulainya dengan doa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk doanya ketua kelas. Selanjutnya untuk pertemuan minggu kedua, yaitu hari ini dan minggu depan, yaitu minggu ketiga, nantinya kita akan membahas, diharapkan kalian memahami dan bisa menjelaskan apa itu geometri foto udara yang fungsinya untuk melakukan perhitungan skala foto udara dan perhitungan transformasi koordinat. Sebelum memasuki perkuliahan kali ini, sebelumnya saya sudah menjelaskan pada minggu pertama. Untuk minggu pertama yang sudah saya jelaskan itu adalah tentang ketepatan menjelaskan sejarah perkembangan fotogrametri dan ketepatan menjelaskan kelebihan serta kekurangan penggunaan UAV. Di sini apakah kalian paham tentang materi sebelumnya? Paham. Jika kalian paham, bisa ada yang membantu mengulas materi untuk bagian sejarah perkembangan dan kelebihan kekurangan? Saya Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Setiawan, NIM 03032023. Di sini saya ingin mengulas materi di minggu yang pertama, yaitu tujuan fotogrametri. Adapun maksud dan tujuan fotogrametri ini adalah memiliki konsep interpretasi foto udara dengan menggunakan prinsip-prinsip yang benar, menghitung skala foto dan transformasi koordinat geografis, mengidentifikasi objek, dilanjutkan pembuatan peta garis digital, dan memiliki sebuah kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mempersingkat waktu, estimasi waktu untuk pengambilan data sebuah foto udara atau perekaman, pengambilan objek di permukaan bumi dengan cakupan yang luas dan waktu yang sangat singkat. 3. Memiliki resolusi spasial dan geometris yang lebih baik daripada data penginderaan jauh lainnya. 4. Tidak membutuhkan banyak personil. Dan kekurangannya ada 3. Yang pertama, sering terjadi kesalahan dalam menginput data saat melakukan proses scanning. Problem ukuran citra digital yang sering kali sangat besar. Dan yang terakhir, pembiayaan sewa alat dan alat pendukung untuk processing data membutuhkan biaya yang cukup besar. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang tujuan, kelebihan dan kekurangannya fotogrametri, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rizky Setiawan untuk ulasannya di minggu kemarin. Selanjutnya, apakah ada yang bisa mengingat kembali materi minggu kemarin perihal komponen dari UAV serta perakitan drone-nya bagaimana? Ada yang bisa maju ke depan? Silakan. Saya Faraudin Patarai, bisa menjelaskan tentang komponen UAV dan cara perakitannya. Ya, silakan untuk Pak Tarai bisa maju ke depan untuk menjelaskan kembali. Perkenalkan, saya Faraudin Patarai akan menjelaskan tentang drone. Di sini adalah drone DJI Mavic 2 Zoom. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponennya. Yang pertama adalah frame. Frame itu gunanya untuk mengisi komponen-komponen yang lainnya. Komponen utama itu adalah frame. Kalau nggak ada frame ya nggak bakal jadi drone. Terus kemudian ada motor. Motor ini adalah penggerak atau biasanya itu dinamo. Jadi motor ini tuh memiliki
nilai kilovolt yang berbanding lurus dengan kecepatan gerak motor atau RPM, resolusi percepatan per menit, resolusi per menit. Terus kemudian ada baling-baling atau propeller. Nah, ini tuh tujuannya untuk mentransmisikan motor, karena kalau cuma ada motor ini atau dinamo ini, kalau tidak ada baling-baling tidak bisa terbang. Kemudian ada baterai. Nah, baterai ini untuk DC ini mampu sekitar waktu 30 menitan. Kemudian ada kamera. Nah, kamera ini memiliki resolusi 12 megapiksel. Nah, terus ada gimbal. Gimbalnya ini untuk menstabilkan hasil foto udara agar tidak terjadi goyang atau sebagainya ketika pengambilan foto udara ataupun videografi. Kemudian ada sensor, itu sensor untuk mengetahui apakah ada benda yang membahayakan, contoh mungkin bangunan atau pohon. Nah, itu ada sensor di depan, ada di belakang, kanan dan kiri. Jadi untuk sensor depan ini dengan kecepatan 50 km per jam itu drone ini bisa berhenti. Nah, itu untuk yang depan. Untuk yang belakang ini sekitar 40 km per jam. Jadi ketika mundur dengan kecepatan 40 km per jam, kalau ada barang dia bisa berhenti sendiri. Itu ada sensor. Terus yang di kiri dan kanan itu kecepatan sekitar 20 km per jam. Terus untuk drone ini mampu berjalan, kecepatannya itu sampai sekitar 48 mil per jam atau 72 km per jam. Nah, dengan jauh terbang itu sejauh sekitar 6 km, sangat jauh sekali. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Selanjutnya ada controller. Ini controller ini tujuannya ya untuk mengatur terbang ini, maju mundur, gerak kanan ke kiri, memiliki antena. Nah, itu dengan sinyalnya itu 2,5 Hz atau 5 Hz. Nah, jadi sehingga dengan jarak sampai 6 kilo itu drone ini masih bisa diatur. Ini controllernya. Ini yang di belakang ini adalah tempat untuk smartphone. Itu terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Pak Tarai untuk penjelasannya. Bisa duduk kembali. Baik, terima kasih ulasannya tadi yang telah diberikan oleh Rizky Setiawan dan Pak Tarai. Saya bisa lanjutkan untuk pertemuan minggu kedua hari ini, yakni tentang bagaimana cara perhitungan skala foto udara. Jadi minta tolong kalian untuk memperhatikan ya. Nah, untuk perhitungan skala foto udara itu diambil dari skala peta dan koordinat yang diambil dari GPS foto udara. Kemudian untuk yang sampel saya ambil ini adalah foto udara wilayah ITS. Nah, ketika kalian mengambil data foto udara ini, kalian bisa klik kanan properties. Nanti di situ akan muncul untuk informasi apa saja yang ada di foto udara. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya di foto udara itu akan ada informasi tentang ada GPS-nya, kemudian akan ada nilai X-nya, akan ada nilai Y-nya, dan akan ada nilai Z-nya. Nilai dari properties foto udara ini yang nantinya akan kalian gunakan untuk melakukan perhitungan skala foto udara. Selanjutnya, nah, untuk metodenya yang kalian lakukan, yang pertama adalah melakukan observasi lapangan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan penglihatan. Lihat dulu objek apa saja yang kalian akan dapatkan untuk foto udara.
kemudian pendengaran, penciuman, pembauan, dan perasa. Setelah itu kalian melakukan pencatatan. Jadi melakukan observasi wilayah situ apa saja yang ada dan yang nantinya akan menghalangi proses pengambilan foto udara. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan titik GCP. Nah, pengambilan titik GCP ini pada foto udara itu minimal adalah 4 titik, ya, supaya dapat diketahui nilai korelasi RMS error-nya itu syaratnya wajib kurang dari 1. RMS-nya itu didapat dari nilai GCP-nya tadi 4 titik. Apabila RMS-nya ini lebih dari 1, ini akan berpengaruh ketika foto udara dilakukan pengolahan datanya di Agisoft-nya, dia tidak akan menampal dengan sempurna, ya. Selanjutnya untuk pengertian skala foto. Nah, skala foto ini adalah perbandingan antara jarak objek yang ada di foto dan di jarak. Kemudian pada peta itu proyeksinya menggunakan ortogonal, pada skala setiap titiknya adalah seragam. Sedangkan pada foto proyeksinya sentral. Jadi skala itu bervariasi tergantung variasi ketinggiannya atau nilai Z-nya. Untuk selanjutnya, untuk variasi skala itu kalian perlu memperhatikan apa saja ketinggian itu, apakah ada perubahan atau tidak. Artinya pesawat udara ketika terbang, ketika pengambilan foto udara itu minimal adalah 80 meter, ya. Selanjutnya, nah, ada 2 jenis skala foto udara. Ini ada skala lokal dan skala rata-rata. Kalau skala lokal itu adalah perhitungannya pada tiap titik atau tiap daerah sempit yang ketinggiannya sama, artinya skupnya lebih kecil kalau skala lokal. Kalau skala rata-rata ini diperhitungkan untuk daerah yang terliput oleh satu foto udara atau beberapa foto udara yang menyeluruh untuk daerah yang dipotret. Nah, untuk perhitungan skala foto udara itu kalian harus memperhatikan apa dulu dengan membandingkan panjang fokus kamera. Untuk panjang fokus kamera ini ada di properties foto udara dengan ketinggian terbang terhadap tinggi rata-rata dari medan. Untuk selanjutnya bagaimana Bu untuk rumus perhitungannya? Untuk rumus perhitungannya adalah di sini skala dengan F itu adalah panjang fokus kamera. Kemudian untuk Href di sini adalah tinggi terbang pesawat. Kemudian Href sama dengan H absis dikurangi HY, dan H absis adalah tinggi terbang pesawat dari muka laut, dan HY adalah tinggi titik atau objek dari muka laut. Untuk contoh perhitungannya langsung saja ya. Contohnya di sini diketahui koordinat GPS itu ada nilai X, ada nilai Y, ada nilai Z. Data ini didapatkan dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Rizky Setiawan silakan. Dari properties. Ya, dari properties ya. Kemudian untuk fokus 5 mm ini pun didapatkan dari properties foto udara. Ya. Kemudian ukuran dimensi ini didapatkan dari jenis kameranya menggunakan apa? Kamera yang digunakan untuk foto udara. Kamera yang digunakan untuk foto udara ini adalah Canon S100 dengan dimensi 24 x 36 mm. Digambarkannya seperti ini, ya. Kemudian rumus untuk skala fotonya adalah SF. F ini adalah fokus dibagi Z. F-nya berapa? 5 mm, ya. Kemudian untuk Z-nya ini adalah ketinggian. Ketinggiannya diketahui adalah 260. Nah, sehingga 5 mm dibagi 260. Untuk bagian milimeter sama meter ini di penyebutnya belakangnya disamakan terlebih dahulu. Sehingga hasil dari satu skala foto udara di sini adalah 1:52.000. Agar kalian paham, silahkan ada 2 soal latihan soal yang bisa kalian coba kerjakan
Dan apabila sudah ada yang selesai, silakan untuk maju ke depan. Untuk nomor 1 dan 2 perhitungan skala foto udara. Silakan bisa mencoba mengerjakan di depan kelas. Saya Bu, perkenalkan nama saya Maria Feranda, NIM A0303200015. Di sini saya akan mengulas soal minggu kedua. Dan untuk nomor 2 siapa bisa mengerjakan? Saya Bu. Ya, Kando yang nomor 2. Silahkan kalian terlebih dahulu untuk maju ke depan kelas. Silahkan. Sudah, silahkan dijelaskan ke teman-temannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan soal pada nomor 1. Diketahui DF sama dengan DL. Maksud dari DF itu skala pada foto, sedangkan DL itu skala di lapangan. Jadi untuk DF itu skala pada foto itu 3,8 cm. DL itu foto di lapangan 642 meter. Kemudian 38 dibagi 38 sama dengan 1. 640 dibagi 38 sama dengan 168,421. Kemudian diskalakan menjadi 1:168,42. Terima kasih. Ya, terima kasih Maria. Selanjutnya Kandau. Ya, silakan. Kandau ini berapa? 16. Ya, silakan. Jelaskan, silakan. Jadi di sini saya menjelaskan pada soal nomor 2, yaitu DF 2,8 cm, skalanya 1:13.000. Rumusnya DF dikali skala 2,8 dikali 13.000, kemudian hasilnya 36.400. Kemudian dari sentimeter kita ubah ke meter menjadi 364 meter. Sudah? Ya, terima kasih. Untuk kalian, jawabannya apakah sama seperti yang di papan tulis? Sama. Ya, kalau sudah sama berarti kalian cukup paham ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Untuk selanjutnya, ini adalah rumus tentang perbandingan jarak pada foto dengan jarak pada peta yang diketahui skalanya. Untuk rumusnya adalah PF. PF ini adalah penyebut skala foto udara. DP adalah jarak pada peta. Kemudian untuk DF di sini adalah jarak pada foto
dikali dengan PP. PP di sini adalah penyebut skala peta. Kemudian ada pertanyaan dari rumus ini? Ada. Kalau tidak ada, silahkan kalian untuk melakukan mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang dikumpulkan pada pertemuan minggu ketiga. Ya, soalnya di sini ada 2 soal. Untuk materi akan saya berikan dan pengumpulan tugasnya nanti akan ada di Google Classroom. Ada pertanyaan? Ya. Jadi untuk perkuliahan kali ini mengenai skala foto udara, silahkan ada yang bisa mengulas kembali tentang pertemuan minggu kedua kali ini. Bisa angkat tangan? Saya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Rizky Fijianto dengan NIM A0303-233. Kesimpulan pada pertemuan hari ini, kita dapat mengetahui pengertian dari skala foto udara vertikal, yang mana itu udara tegak di atas medan datar merupakan perbandingan antar jarak foto dengan jarak sebenarnya di lapangan, dan kita dapat menghitung skala foto udara itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Tono. Untuk selanjutnya Saya Bu, saya Firas Muntaza, NIM A03032009, ingin memberi kesimpulan tentang materi yang disampaikan pada hari ini, yaitu pertama ada komponen drone dan juga fungsi-fungsinya, kemudian ada cara menghitung skala, dan juga ada cara menghitung perbandingan jarak di foto terhadap jarak di lapangan. Sekian Bu, terima kasih. terima kasih untuk kesimpulannya dari Tono dan Firas. Untuk yang lainnya apakah sudah paham? Apabila sudah paham, kalian silahkan untuk mengerjakan latihan soal, dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian untuk minggu pertemuan selanjutnya, yaitu minggu ketiga, nantinya kita akan membahas perhitungan transformasi koordinat. Untuk perhitungan transformasi koordinat, ini saya mempunyai buku petunjuk tentang tabel Universal Transverse Mercator. Silakan nanti ketua kelas ya Riki bisa menemui saya untuk meminjam dan memfotokopi buku ini untuk melakukan perhitungan. Apabila tidak ada lagi pertanyaan di pertemuan kali ini, bisa saya tutup ya perkuliahan hari ini. Ya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei Politeknik Negeri Banjarmasin, khususnya pada mata kuliah fotogrametri. Selain itu, mata kuliah yang saya ampu selaras dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini telah saya kerjakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.